spesial Ramadan ini. Buat kalian yang sedang menjalankan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan buat kalian yang sedang pergi keluar, jangan lupa lakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Nah, saya nggak sendirian nih, saya bersama narasumber yang cantik di sini dan yang akan membahas tentang tema kita. Kira-kira tema kita apa sih? Yaitu temanya adalah jurusan penghafal undang-undang. Pasti kalian bertanya kan, apa sih jurusan penghafal undang-undang itu? Nah, sebelum kita bahas terkait tema itu, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama kakak cantik ini. Hai, nama saya Dirmeni, saya mahasiswa ilmu hukum semester 6. Tuh, jurusan hukum semester 6, namanya Kak Dwi. Buat kalian yang mau kenal lebih dekat bersama Kak Dwi, kalian bisa follow aja IG-nya nanti di bawah sini. Dan tanya-tanya seputar jurusan hukum ataupun seputar OOTD maupun make up sama dia bisa kalian. Oke, sebelum kita ngomongin masalah topik yang akan kita bahas kali ini, kira-kira akhir-akhir ini Kak Dwi lagi sibuk apa sih? Karena di semester 6 ini ada mata kuliah metode penelitian hukum, jadi lagi cari-cari data juga sama nyusun tulisan. Oke. Kalau ngomongin masalah tulisan, kira-kira tulisan apa sih yang mau kakak angkat? Jadi aku mau angkat tentang pernikahan dini yang terjadi di sini. Oke, cukup tema topik penelitiannya cukup relatable sama di masa-masa zaman sekarang, yaitu pernikahan dini. Oke, ngomongin masalah jurusan nih Kak, kira-kira apa sih jurusan hukum itu? Jadi jurusan ilmu hukum itu jurusan yang mempelajari berbagai sistem hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Di dalamnya sendiri ada ketentuan, perintah, kewajiban, larangan yang fungsinya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Oke, itu dia tadi pengertian hukum versi dari Kak Dwi. Jadi hukum itu sebenarnya sangat penting banget sih buat menciptakan ketertiban dan keadilan. Tadi kita udah ngomongin masalah jurusan hukumnya, apa itu jurusan hukum. Nah, kira-kira pasti ada yang nanya nih buat yang mungkin yang lagi pengen kuliah di jurusan hukum, apa sih kira-kira prospek lulusan dari jurusan hukum itu sendiri? Mungkin yang paling terkenal pengacara, hakim, padahal di luar itu juga banyak seperti jaksa, notaris, staf legal perusahaan, PNS Kemenkumham, dosen, polisi, bisnis sama pengusaha juga sih banyak tuh. Oke, jadi bisa masuk di bidang manapun ya sebenarnya. Iya, itu bisnis kalau misalkan orang yang punya usaha tuh lebih bagus kalau misalkan dia paham hukum, kayak seperti mereknya, logonya biar nggak disamain orang tuh ada aturan-aturannya lah. Oh, jadi sebenarnya itu sangat penting banget sih buat kita setidaknya tahu lah apa sih hukum dari beberapa bagian atau beberapa bidang di dalam pekerjaan. Nah, ngomongin tadi kan udah ngomongin masalah prospek nih. Kira-kira after lulus nanti Kak Dwi kira-kira mau ngejar prospek apa sih? Buat saat ini masih di pilihan PNS Kemenkumham aja sih. Oh, PNS. Alasannya kenapa? Kenapa nggak ambil pengacara gitu atau apa? Mungkin kalau yang lain itu butuh skill dan pengetahuan yang lebih aja sih. Jadi sekarang ini masih stuck di pengen jadi PNS aja dulu. Mungkin karena mungkin lebih bisa dijangkau kali ya. Yes. Terkait soalnya kalau misalnya pengacara, hakim dan yang lain-lain kayaknya butuh Ya, sekolahnya harus juga sekolah lagi. ada sekolahnya lagi. Berarti harus lanjut lagi S2 gitu. Ya makanya pilih PNS biar S1 aja. Oke. Kira-kira ada nggak sih kalau misalnya rencana buat mau jadi pengacara, misalnya kalau misalnya selain PNS nih, ada nggak sih? Enggak sih, aku kalau aku sendiri kalau misalkan nggak jadi PNS mungkin lebih ke usaha aja. Oke, jadi yang ngurusin hukum di bagian usaha ya. Oke, itu udah ngomongin prospek jurusan hukum itu apa. Nah, kira-kira buat ini mungkin bisa jadi tips nih bagi para siswa yang mau mendaftar jurusan hukum. Kira-kira apa sih yang perlu disiapkan untuk kuliah hukum sendiri? Nah, yang pertama itu rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca sih yang pertama, karena kan memang kita tuh di hukum tuh memang banyak banget bukunya, jadi harus sering-sering baca. Yang kedua tuh bisa bahasa Inggris tuh penting sih. Kalau nggak harus bisa sih sebenarnya, yang penting mau belajar, karena di hukum itu ada
mata kuliah hukum internasional. Nah di situ tuh jurnal sama buku-bukunya itu banyak bahasa-bahasa Inggrisnya, jadi itu menunjang banget kalau misalkan bisa bahasa Inggris. Yang ketiga tuh kemampuan berdiskusi, karena kan anak hukum suka debat tuh. Oh iya, pastinya. Ya, itu berpikir kritis sama logikanya tuh harus jalan, karena misalkan ada kasus nih, kita tuh harus nentuin ini tuh harus pakai undang-undang yang mana untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi logikanya tuh jalan banget kalau di jurusan hukum. Oke. Tadi berarti ada harus bisa banyak membaca ya pastinya. Banyak membaca, terus setidaknya bisa bahasa Inggris lah, ada kemampuan bahasa Inggris sedikit aja mungkin ya. Terus belajar, punya public speaking yang bagus mungkin, dan terakhir itu bisa berpikir kritis. Mungkin poin utamanya sebenarnya minat nggak sih, Kak? Ya, sebenarnya minat itu juga poin utama banget buat nentuin mau pilih jurusan hukum. Mungkin kalau dari aku pertama dulu-dulunya tuh cuma suka buka-buka kasus, lihat kasus, apa segala macam, terus kayak mempelajari aja. Jadi ya minatnya ya di hukum. Oke. Berarti emang Kak Dwi ini emang minat banget ya di jurusan hukum? Bisa dibilang begitu. Wow banget sih. Setelah tadi kita udah nanyain persiapan nih, mungkin tadi tuh persiapannya bisa dicatat nih buat kalian yang lagi pengen masuk di jurusan hukum. Mungkin itu beberapa tips yang bisa disiapkan selain berkas ya. Ngomongin masalah kuliah hukum nih, kira-kira di kuliah hukum ini pasti orang banyak mikir nih, anak jurusan hukum pasti hafal undang-undang nih kira-kira, atau bisa dibilang buku undang-undang berjalan lah. Mungkin kira-kira wajib nggak sih emang sebenarnya hafal undang-undang itu? Kalau menghafal itu nggak wajib, tapi ada beberapa undang-undang yang wajib ditahu aja sama dimengerti. Sebenarnya lebih kalau misalkan hafal enggak, tapi kayak dibaca terus dipahami, karena kan pasal itu kata-katanya tuh kayak masih bias yang harus diartikan lagi. Jadi kayak kita tuh harus mengartikan dari pasal ke pasal, dari ayat ke ayat gitu aja sih. Nggak wajib dihafal, itu poinnya nggak wajib ngapal undang-undang. Jadi buat kalian yang merasa pengen masuk jurusan hukum tapi takut karena nggak bisa hafal undang-undang, sebenarnya itu kan seperti tadi yang dikatakan Kak Dwi, sebenarnya nggak wajib. Yang penting mau membaca aja ya, dan paham. Yang penting kalian itu mau baca dan mau memahami aja sih. Betul. Oke, tadi kan kita udah dengerin banyak tentang jurusan hukum dari Kak Dwi, yaitu ada pengertian hukum dari versi Kak Dwi, prospek kerjanya, terus persiapan Kak Dwi dalam kuliah hukum selain persiapan berkasnya, terus wajib atau enggaknya sih hafal undang-undang dari Kak Dwi. Nah itu kira-kira nih ngomongin mahasiswa baru, kira-kira ada nggak sih first impression ke kakak ketika masuk kuliah hukum ini? First impression itu kaget ya, karena dunia sekolah sama dunia perkuliahan tuh beda banget. Beda, kayak mungkin di sekolah kita main-main apa segala macam, kalau di dunia perkuliahan itu ya lumayan tegang ya. Karena banyak tugasnya tuh kayak kalau misalkan waktu SMK pengen cepet-cepet kuliah karena banyak tugas, padahal pas kuliah ya ampun ternyata lebih menyiksa. Gak nyiksa sih, cuman kayak ya deadline ya lebih dikejar lah. Kalau misalnya di sekolah itu mungkin kita itu masih bisa manja-manja karena guru yang lebih guru yang ngejar kita istilahnya. Kalau di perkuliahan kita yang ngejar dosen, kita yang butuh dosen, kita dosennya yang dikejar-kejar. Ngomongin masalah tugas nih, kira-kira tugas dari kuliah hukum ini berat gak sih? Berat itu sebenarnya berat ya relatif ya. Dibilang berat iya, cuman dijalanin aja. Dijalanin aja. Tuh mungkin bisa jadi tips. Kalau tugas terus dibawa stres, yang penting jalanin, kerjain, pasti ujung-ujungnya selesai. Kak Andi kan udah nanya banyak nih, terus aku juga mau nanya balik nih tentang prospek kerjanya dia di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apa sih minatnya, kenapa milih jurusan bahasa Inggris?
Kalau minatnya itu karena menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting, seperti yang tadi Kak Dwi bilang kan, di tempat kuliah Kak Dwi aja bahasa Inggris itu sebenarnya harus ada kan. Iya, penting, Nah, perlu. makanya sebenarnya mikir makanya kenapa masuk jurusan bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Inggris itu penting banget sih, selalu dipakai di dalam dunia pekerjaan itu pasti sangat dibutuhkan. Terus kalau prospek kerja di dunia bahasa Inggris itu kayaknya banyak banget sih. Mulai dari guru, penerjemah ataupun tour guide, Itu juga. terus penyiar itu juga bisa juga. Penyiar, selain penyiar itu kamu juga bisa mungkin dari kayak main drama-drama gitu, itu juga jadi bisa pementasan bahasa Inggris kayak gitu. Kalau dari saya sih lebih minat prospeknya mungkin penyiar sih untuk saat ini. Seperti sekarang Ya, ya. seperti sekarang ini membawain acara kayak gini mungkin lebih bisa diampuh lah ketimbang yang lain kalau menurut saya. Ngomong-ngomong nih, di syarat lulus S1 itu kan ada TOEFL. Berarti sangat membantu banget dong jurusan yang Kak Andi ambil ini dengan syarat TOEFL yang ada di kampus. Sebenarnya kalau syarat lulus TOEFL ya, masalah TOEFL untuk kelulusan. Sebenarnya kalau di jurusan bahasa Inggris itu malah lebih dinaikin lagi skala penilaiannya, batas penilaiannya dibedakan dengan jurusan lain, karena kan jurusan bahasa Inggris pasti punya ekspektasi yang tinggi, makanya pasti punya perbedaan skor. Kalau di fakultas aku tuh, di kampus aku tuh kan 400 nih. Kalau di jurusan Kak Andi sendiri tuh berapa? Kalau nggak salah dengar sih waktu itu 450 sih. Oh, beda 50 ya, Beda guys. 50 aja, cuma 50. Tapi tuh lumayan loh, 50 tuh udah. 50 itu Jadi dia tuh di atas rata-rata ya levelnya. sebenarnya. Cuma kalau misalnya buat kalian yang mau kuliah di luar negeri itu pasti 450 itu masih dibilang kecil sih. Iya. Soalnya buat kuliah di luar negeri itu kan butuh kemampuan yang tinggi. Minimal berapa ya? Kalau saya minimal 500. Wow, lumayan tuh, jadi belajar. Ya, 400 aja susah guys. Nah, Tapi aku mau nanya juga nih. oke, tanya lagi apa? Tapi aku mau nanya lagi, menurut Kak Andi sendiri belajar daring ini tuh sebenarnya masuk nggak sih? Maksudnya paham nggak sih? Oh, kayak efeknya. Efeknya paham nggak sih maksudnya? Kalau dari saya sendiri sih ada beberapa mata kuliah yang kayaknya mungkin meski daring itu masih bisa masuk di otak lah. Cuma kalau misalnya, tapi juga ada juga beberapa yang kayaknya sulit banget diserap lewat daring. Cuma gimana caranya lagi dari kita masing-masing bisa mengatasi itu sih. Kayak mungkin coba belajar di luar jam perkuliahan, mungkin kayak kita coba cari sumber-sumber lain, baca-baca yang buku lain gitu, buat bisa apa yang kita pahami kita cari di luar. Kalau dari Kak Dwi sendiri nih, kira-kira gimana masalah pembelajaran daring, apalagi hukum? Kalau hukum kan apa nggak tambah ngantuk nggak sih kalau misalnya? Sulit juga karena kadang terkendala internet ya, kadang up and down, internetnya tuh up, kadang down. Selain itu, Terus tuh tentang durasi, kadang kan kalau di perkuliahan kan durasinya tuh ya maksudnya enak gitu loh. Kalau pas Zoom ini tuh durasinya kadang jadi sebentar atau gimana, jadi kayak lumayan. menguntungkan atau merugikan masalah durasi kalau sebentar aja? Kalau biasanya mahasiswa seneng tuh kalau Iya, sebentar. masalahnya sebentar aja kan pasti senang. Tapi kadang kita tuh ya gitulah, agak susah ya memahaminya kalau pas kayak gini. Jadi kadang ilmu itu terserap setengah-setengah. Oke. Mungkin ada nggak sih cara lain? Mungkin mengatasinya banyak-banyak belajar aja sih di rumah. Banyak-banyak Banyak baca. banyak belajar sendiri aja. Oke. Jadi itu sebenarnya kuncinya itu banyak-banyak membaca sih. Banyak-banyak baca buku. Gak kerasa banget ya udah banyak banget dibahas sama Kak Dwi ini tadi, dimulai dari pengertian tentang jurusan hukum versi Kak Dwi, terus prospek kerjanya, terus wajib nggak sih hafal UU, itu penting banget pasti yang sering-sering banyak ditanyain kan. Terus persiapan kuliah di jurusan hukum apa aja, sama first impression tadi juga Kak Dwi ngejelasin first impressionnya seperti apa. Mungkin
Itu aja kali ya untuk pembahasan di podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Kak Dwi ada kata-kata motivasi atau quotes-quotes Buat anak-anak atau adik-adik yang mau masuk ke dunia perkuliahan, rajin belajar karena hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. tuh. Oke, demikian podcast kali ini terkait tentang jurusan hukum yang dibahas oleh narasumber kita. Oke, saya Andi sebagai pembawa acara pamit undur diri, dan Saya Dwi sebagai narasumber. Nah, buat kalian yang mau ngasih kritik dan saran, mungkin kalian bisa komen di video ini. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi juga bisa komen di bawah, dan atau ke DM Kak Dwi di IG-nya yang ada di sini. Terus jangan lupa subscribe channel ini dan like serta share video ini kalau misalnya video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa. Bye bye.